Don't take it for granted. Jangan gila-gila deh sama sin. Hi guys! How are you guys? Welcome back to As You Speak. Welcome back. We're now di episode kedua. Yeah. Yes. Kemarin first episode we were talking about identity. Identity. And today we're gonna talk about something that is important as well. Kemarin identity kan dibahas karena it's like the foundation. Right. Very, very foundation of Right. everything itu. Yes, and thank you so much for your love yang kayak udah nge-like, udah subscribe, and don't forget to subscribe and to like as well. Thank you And so share much. to this with share. your friends. Yeah. Yes, let's share the gospel. It's Yeah. for the Lord. It's not for us at all. Yeah. Not for us at all. Yeah, so thank you for being here. So grateful to see you guys. And today kita akan ngebahas tentang purpose. Purpose. Jadi kenapa habis dari identity terus ke purpose? Karena penting untuk setelah kita tahu. Ini kita recap dikit ya. Identity, kemarin kita udah ngomongin kalau we are the children of the Lord. Yes. Sepakat ya semuanya. Yeah. Dari segitu panjangnya, yang paling penting adalah we are the children of the Lord. And as the children of the Lord, nanti yang akan sering banget kita akan sebut-sebut adalah sebagai anak Tuhan, children of the Lord, yang harus dilakukan adalah kingdom minded. Wow. Pikiran I love kita, that. pikiran kita yang akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana perasaan hati kita, our feelings and such, and the way we live for others juga segala macam itu harus kingdom minded gitu. Kenapa kingdom minded? Karena our Father is the King of Kings. Jadi setuju ya kalau kita semua di sini adalah prince and princess. Yeah. You gotta admit that right now. Yes. Karena kalau enggak kita nggak akan lanjut ke kita pokoknya sampai lu bilang iya dulu. Ayo komen iya. Comment Comment yes. yes if you are a prince and princesses. Yes. Yeah. Jangan lupa pakai emoji crown. Oke. Karena tadi kita udah bilangin kalau we are the prince and princesses. Jadi yang kita harus lakukan adalah tema hari ini, yes, benar, purpose. Tapi namanya yang kita kasih tahu, title-nya adalah Living the Best Life with Jesus. Karena kita percaya bahwa putri kerajaan dan putra kerajaan itu hidupnya harus Yeah. best. Yes. Harus living the best life Benar. gitu. Walaupun kita semua hidupnya di dunia. Right. Orang-orang di dunia di sekitar sering banget bilang kayak, oh iya nih, gue udah living the best life gitu. Tapi kita nggak boleh gampang terkecoh sih sebenarnya tentang True. itu. Karena kayak misalkan apa sih pengertian living the best life-nya orang-orang ini? Iya. Apa coba? Banyak banget yang kategoriin dengan sukses Benar, atau finansialnya statusnya udah benar. higher dan karena sampai ada kelas-kelas kan kayak Bener. middle class and then higher class Right. and then yang paling bawah gitu. Benar. People sometimes define that sebagai who you are gitu, Yeah. but that's actually not true. That's not true. Yeah. And even kayak okay, now I'm living the best life karena gue udah jadi istrinya konglomerat. Yeah, yeah. Trophy Status. We Trophy are, wife. I'm being a trophy wife. Jadi udah kayak I'm living the best life. Atau liburan kemana? Ke luar negeri tiap bulan. Yes, Yes, benar. true. Jadi traveler, pergi-pergi Yeah. kemana gampang atau apalah segala macam. Atau kayak oh mungkin udah dapet pekerjaan impiannya dia gitu. Yeah. Terus kayak udah nih gue udah sampai di sini udah seneng gitu. I mean like good for you guys. But jangan jadiin itu again balik lagi sebagai identitas Iya. Iya. dan jangan jadiin itu sebagai purpose lu untuk hidup gitu. Iya. Right. That's something that is good. Praise the Lord kalau Tuhan udah bisa kasih semua itu. Yeah. Tapi kita nggak bisa takar kebaikan Tuhan cuman di situ aja gitu. True. Artinya kalau misalkan kita takar kebaikan Tuhan sampai situ aja berarti mereka-mereka yang tidak mendapatkan yang tadi kita sebutkan or you name it apapun itu, berarti artinya Tuhan nggak baik ke mereka dong, kan nggak gitu ceritanya. No. Benar. Sama sekali nggak kayak gitu No. kan.
Makanya yang kita mau bahas sekarang bukan tentang living the best life, tapi living the best life with Jesus. Karena kalau misalkan cuma living the best life aja tapi jalaninnya nggak sama Tuhan, jalaninnya nggak sama Jesus, you're actually not living the best life. True. You don't even know the purpose that you're doing right now. Right. And kalau lu nggak punya tujuan, you're going nowhere. You're going nowhere. You're not even moving. You're not even moving. And that's It seems like it's beautiful. it seems It, like it seems perfect. yeah. Kayak gila ya dia udah nyampe sini kerjaannya, gila dia duitnya banyak banget Iya. apa segala macam gitu. Oh dia udah jadi trophy wife, keren banget gini gitu. It seems perfect, but those are lies. Yeah. Karena kita tinggal di dunia yang udah biasa cuci otak lo gitu, Iya. didoktrin kayak ini loh yang namanya indah tuh kayak gini. Yeah. Padahal kita harus lihat lagi apakah semuanya ini sesuai atau enggak sama yang scripture says. Yeah. Bahkan orang kaya pun kadang merasa mereka yang mereka punya itu nggak cukup gitu. True. Ya kita juga kalau misalnya udah dapetin sesuatu, kok kita ngerasa gak cukup ya? Karena kita emang hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk Yes. Tuhan. Right. Dan karena kalau kita hidup buat diri kita sendiri nggak akan ngerasa puas gitu. Yeah, Karena true. we only can feel enough when we have Jesus. That's Yeah. why so many people who are rich, so many people who are sukses gitu ya, succeed in life, tapi mereka nggak ngerasain fullness of Yeah. life. They're not living the best life juga karena probably they don't have Jesus, Mm-mm. or probably Yeah. gimana ya, kayak probably they are Christians tapi They're not doing it for they Jesus. are not doing it for Jesus, and they're not living for Jesus. Yeah. They're not living with Jesus. Jesus. Not living for Jesus and not living with Jesus. Jadi yang tadi kita bilang nowhere, literally nowhere. It's literally nowhere. Makanya hari ini kita mau sama-sama untuk lihat lagi ke the Bible, Yeah. bareng-bareng coba untuk belajar. I hope we totally pray that everything that comes up from our mouth semuanya bisa memberkati dan semuanya bisa walaupun mungkin pasti dengerin nggak langsung ngerti, tapi we know that there is a Holy Spirit inside each one of you guys. Amen. Jadi biar Holy Spirit juga yang akan menuntun, yang akan memberikan pengertian, yang akan memberikan pemahaman yang benar-benar sesuai dengan apa yang kalian harus pahami saat ini gitu. Amen. Atau kalau misalkan belum saat ini ya pasti disimpan untuk nanti pasti kalian lagi butuh, pasti untuk diingetin lagi sama Holy Spirit karena kita punya Holy Spirit as our helper. Yes. Gitu. Oke, so kalau tadi mungkin pasti kita bilang living the best life apa sih? Emang bisa living the best life with Jesus? Yes, you heard that right. Yeah. We actually can. Yeah. We are actually now living the best life with Yeah. Jesus. What are you guys talking about? Kayak living the best life with Jesus nanti kita akan bahas ya satu-satu. Tapi ini cuma contohnya aja gitu. Kayak aku bisa bilang dengan sangat confident in the Lord that I'm now living the best life with Jesus. I have my best friends who love Jesus as much as I do. What else can I ask for right now? Duh, except for husband. Amen. Terus kayak apalagi gitu. Terus bisa menjalani calling bareng-bareng sama that's orang-orang true. yang menyayangi Tuhan. Yeah. Terus bisa setiap hari mengerti tentang Tuhan, Yeah. bisa seek the Lord, bisa glorify the Lord. Kayaknya kalau udah bisa melakukan semua ini, udah nggak kepengen apa-apa lagi sih, gitu. That's Kayak so rasanya true. udah Benar. gitu. Full. Udah Fulfill. full gitu. Juga. Yes. Yeah. Walaupun kalau misalkan dibilang apakah secara pekerjaan career, secara career apakah yang terbaik di antara semua yang terbaik? Enggak juga. Masih banyak banget yang di atas Yeah. kita. Yeah. Tapi apakah we are living the best life with Jesus? We Yes. are. Yeah. We Praise are. the Lord. Praise the Lord, Yeah. because we are living it with Jesus. Yeah. Makanya kita nggak bisa untuk pisahin kata-kata living the best life itu dengan with Jesus gitu. Jadi sebagaimana kita sudah merasakan dan melaksanakan apa yang Tuhan emang janjikan buat kita, kita juga pengen untuk kalian lakukan hal yang sama. Yes. Nah, gimana sih supaya bisa melakukan itu semua? Living the best life with Jesus ini gitu. It's a journey. It's not something True. yang kayak okay, kita lakuin hari ini terus okay, we're now living the best life with Jesus. Enggak No, gitu. it's not overnight. It's not something that is overnight, Yeah. right? It's not instant. Yeah. It's very essential untuk kita understand dulu Yeah. our identity.
tadi, tapi kita udah sama-sama belajar di our last episode. If you guys haven't watched it, you guys can go back to it and listen to it dulu. Terus kalau udah tentang identity udah ngerti, sekarang oke, identityku adalah ulang lagi God's children. Oke. Sekarang aku udah God's children, lalu selanjutnya aku harus ngapain? Purpose itu kan tujuannya. Oke, sekarang aku udah tahu aku siapa, lalu tujuan hidupku ada di sini untuk ngapain gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang itu. So now let's talk about purpose. Ya, the world itu sering banget. Coba, the world sering banget kasih tahu ke kita kayak purpose hidup kita tuh ya banyak deh yang kayak ya pokoknya harus menjadi yang terbaik dari yang segala yang terbaik di dalam karir gitu misalkan. Terus kayak kalau misalkan kakak kamu hebat, kamu harus lebih hebat lagi misalkan contoh. Atau menikah. Iya, true. Right? Kalau ngumpul keluarga gitu kayak kenapa udah nikah belum Udah umur segini kenapa belum menikah? Nah, kan? Mana pasangannya? Itu jadi kayak purpose-nya kita di dalam dunia. Iya, yang kayak orang-orang pikir di dunia tuh purpose-nya itu gitu. Abis itu ntar kalau udah nikah, pertanyaan selanjutnya adalah Kapan punya anak? Ini udah 2 tahun nikah, anaknya mana gitu kan ya. Terus ntar kalau udah punya anak, nanya lagi. Nambah anaknya kapan? Bener. Anaknya nanti mau sekolah gimana? Bener. Terus aja kayak gitu. Kita sebenarnya gini, semua itu nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, tapi lu bakal capek. Karena lu mengikuti expectations dari people gitu. You're doing everything that you're doing in this world for people and not for the Lord. Dan kayak people itu again yang kayak tadi Karen bilang, people nggak ada udahnya gitu. Dia nggak ada rasa udah nggak ada gitu. Makanya kita penting banget untuk kayak oke, ini kita lagi ngelakuin buat siapa ya gitu. Nanti kita juga akan bahas tentang hal itu. Terus ada juga kayak kebohongan-kebohongan yang sering diomongin sama the world gitu. Salah satunya kayak banyak lah ya lewat lagu-lagu dunia gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya dengerin, asalkan itu tidak impacting your kingdom minded. True. Gitu sih. Terus misalkan salah satu lagunya The Heart Wants What It Wants. It's so popular. And it feels like it sounds right. It feels right. Like, Apalagi kalau lagi galau. Misalkan terus dengerin lagu-lagu galau gitu. It feels right. Tapi bukan suara hatimu. It's validate your feelings. Right. But we need to be careful for that. Right. Because it might it might sound right, but it's actually not right. It's actually not It's right. actually not right. To follow our heart, it's not right. We need to remember the scripture even said it, and nanti kita taruh ya scripture-nya. The heart is deceitful. Hati kita itu isinya tipu muslihat. So we cannot follow what our heart desires. That's right. Jadi kayak perasaan kita itu something yang fleeting, hilang gitu. In vain. Iya, itu nggak selamanya gitu. Makanya apakah kita bisa bilang bahwa our feeling is actually the truth? Ya, the truth saat itu. Tapi nggak bisa jadiin the eternal truth gitu. Karena waktu kita feel something, kan kita lagi ngomongin heart ya tadi. The heart wants what it wants gitu. And feeling itu kan berconnect dengan heart gitu ya. The heart wants what it wants kan berarti artinya the heart feels what it wanna feel. Yes, true. Ya saat itu misalkan kalau lagi feelingnya lagi A gitu, terus kita berpikirnya licking him. Terus kita lagi kita lagi merasakan A, terus kita mikirnya jadi A. Tapi padahal misalkan sebenarnya pikiran itu bukan yang seharusnya gitu. Gitu. Dan apakah sebelum kita jauh-jauh ya, apakah kita sebagai kingdom minded ini bisa atau enggak kayak gitu? Bisa. Makanya kingdom minded ini masih kayak diingat-ingatin terus ke kita, oh my god, kita tuh kingdom minded, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu, nggak boleh ikut-ikut apa yang dikatakan sama dunia gitu. The world bisa bilang the heart wants what it wants, tapi sebenarnya saat kita merasakan sesuatu dan
mau melakukan sesuatu dan mau mengiyakan, mau mengglorify our feeling, kita harus ingat lagi bahwa the heart wants what it wants itu nggak selalu yang terbaik buat kita, walaupun rasanya seperti benar. Walaupun pasti kita galau, kita mendengarkan lagu-lagu itu rasanya seperti benar. Tapi apakah itu validating something yang seharusnya di-validate atau enggak gitu kan? Wow, I love that. Makanya kalau whatever that the world says itu adalah wrong, adalah fana dan salah, maka yang satu-satunya yang bisa kita lihat kemana harus benar ya cuman to the word, ke God's word. scriptures, Word of God. the word of God. Dan bahkan ngomong-ngomong soal yang tadi the heart wants what it wants, itu sangat bertolak belakang sama apa yang dikatakan sama Tuhan di in the scriptures. The word itu kata-katanya adalah from Romans 12 verse 2. Kalian boleh buka juga Romans 12 verse 2. Kita baca dari NLT, kalian boleh baca dari yang lain juga nggak apa-apa, sesuai keinginannya kalian. Romans 12 verse 2. Do not copy the behavior and customs of this world. Do not copy the behavior and customs of this world. Artinya apa? Ya jangan diikutin kalau orang-orang di sekitar, di dunia lagi Follow their hearts. lagi follow their feelings. Don't copy that. Do not copy that. Kalau misalkan tren lagu, I love music, so Yeah, me too. I'm gonna keep on talking about songs. Kalau kan suka, kalau lagi di dunia musik tuh suka yang kayak, oh ini sekarang lagi zamannya lagu-lagu cinta gitu misalkan. Terus ada yang kayak zamannya lagi lagu-lagu selingkuh. Jangan perlu ikutin. Kalau lagi pada selingkuh, sabar-sabar. Jangan pada selingkuh. Benar, gitu. Karena kata-katanya kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau kingdom minded, do not copy the behavior and customs of this world. Ya udah biarin aja kalau emang ada di sekitar, just let it be there. Tapi nggak usah diikutin, do not copy. Kalau gitu kalau nggak boleh ngopi terus kita ngapain? But lanjutannya ya, sambil dibaca. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Wow. Kata-kata di situ yang paling pentingnya adalah let God. Biarkan Tuhan. Let God transform. Wow, transform itu bener-bener kayak diganti gitu. Kalau kata dunia A nggak bisa, lu nggak boleh A, nggak boleh A minus, A plus bahkan nggak boleh, ganti gitu, nggak bisa. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Kenapa harus let God? Kalau ada mungkin dari kalian yang punya pertanyaan kayak let God, berarti kalau misalkan kita nggak let God, Tuhan nggak bisa bekerja. Bukan kayak gitu. We cannot belittle our Father, we cannot belittle our Almighty God. Dia bisa ngelakuin banyak banget hal. Tapi kalau kita udah sadar bahwa kita nih siapa ya, selain kita children, kita juga harus tahu bahwa kita tuh servant of God. Kita juga melayani Tuhan. Kita tuh harus tahu diri gitu. Untuk, lu bayangin ya, kita kalau misalnya bilang kita tuh children, tapi kita juga servants of God, ya kan? Yang harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Artinya untuk our God and our Father mau mencintai kita, let God, untuk mau melakukan sesuatu ke kita, ya kita harusnya mau dong gitu. Berarti kan kita harus buka hati kita dulu. Berarti kan kita harus membiarkan dia dulu gitu, buka hati dulu gitu. Being honest, yang kayak Tuhan, I need you, I'm gonna let you to do whatever you wanna do. Hatinya diratain dulu gitu, biar dia bisa ngelakuin apa-apa. Bukan berarti kalau misalkan kalian belum mau, berarti Tuhan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Enggak, dia bisa kok. Dia bisa banget kapanpun untuk melakukan apapun di dalam hidup kalian. Tapi saat kalian dengan kesadaran penuh, tapi kalau kalian dengan kesadaran penuh mau untuk Tuhan, I need you. He's gonna transform you like never before. Dan ini kita bukan cuman kayak ngomong asal belaka ya. Ini semua it happened in our lives over and over again. Yes, we experience that. Ini benar-benar semua, everything that is in here in the Bible itu semuanya kebenaran yang emang udah kita alamin gitu dari tahun ke tahun gitu. Dan pasti aku yakin banget teman-teman yang dengar juga udah pernah ngalamin juga gitu pasti.
tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan gitu. Jadi let God transform you into a new person. Let him transform you into a new person. A new person itu berarti udah bukan kamu yang dulu. Iya. Wah, kalau kita mau cerita tentang diri kita yang dulu sih ya, teman-teman. Ntar kita mungkin akan Panjang adain satu episode Sesi. yang akan ceritain tentang kita-kita sih, kayak Iya. so that you guys know aja kayak ini tuh benar-benar semua kebaikan Tuhan, kita bisa sampai ada di sini, bisa ngobrol sama kalian, bisa mengerti tentang apa yang Tuhan ngomongin, dan bisa kasih oh kayak gini maunya Tuhan, dan sama-sama share gitu. Itu semua benar-benar kebaikannya Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan yang sama bisa melakukan ke kita, bisa ngelakuin ke kalian juga. Amen. Amen. Pasti banget, aku yakin. Yes. By changing the way you think. Yeah. Aku tuh tipe anak yang dulu kalau misalkan aku merasakan sesuatu, I'm gonna validate it. Walaupun Oh, yeah, me too. walaupun I don't like to feel things, tapi when I feel things, I'm gonna glorify that. Iya, Karena iya. jarang gitu. Oh. Jadi sekali gue feel, I'm Ini gonna dia glorify that. Iya. This is the time. Dan aku bakal bikin playlist dan Oh, bikin wow. playlist accordingly. It's even still in my Spotify if you guys see it. It's still on my Spotify, even like the pictures, the urutan lagu and the descriptions itself itu akan kayak apa yang aku lagi rasain saat itu gitu. That's how much I glorify my feelings, because it feels right, it feels good. Yeah. Tapi ya sebenarnya kalau sekarang udah dilihat kayak buat apa ya kak gitu. Kalau udah ngejalanin yang lain yang sebenarnya emang Tuhan pengen untuk kita lakuin, God's purpose again, udah lihat kayak gitu udah kayak ngapain ya, kita lagi ngapain ya dulu kayak gitu. A new person, jadi itu bener banget, let God transform you into a new person by changing the way you think, dengan cara pikir. Karena sekarang again yang dari tadi kita sebut-sebut kingdom minded. Kalau saat kita udah kingdom minded, kita udah nggak mau lagi untuk jadi worldly minded. Yes. Udah nggak mau lagi untuk yang kayak aduh apa ya, bahkan udah bukan cuman perkara nggak mau, kita nggak bisa relate, ngerti nggak sih? We cannot relate of like kenapa sih kok orang-orang masih selingkuh, kok orang-orang masih kayak gini, kok orang-orang masih gosip gitu ya, kok orang-orang masih percaya zodiak, kok orang-orang iya kan, kok orang-orang masih ngejar tahta segitu-gitunya amat gitu, padahal yang kita kejar sebenarnya adalah kerajaan Allah. Haleluya. Amen. Iya, tapi kita selama ini diajarin untuk kayak kejar tahta gitu di dunia gitu, yang sebenarnya fana-fana juga. Ntar kalau lu pada mati juga emang ikut nggak akan dibawa sih. Gitu. Juga dibakar ya guys. Benar. Iya. Gitu. Nah, lanjutannya, kalau tadi semuanya udah dilakukan gitu ya, udah let God untuk transform you into a new person, udah changing the way you think, udah diubah cara pikirnya gitu. Then, lalu, you will learn to know God's will. Baru nanti, you will learn to know God's will. Baru nanti akan kamu bisa belajar tentang apa sih sebenarnya keinginan hatinya Tuhan, God's desires, God's hearts itu kayak apa. Kalau misalkan ada yang nanya, kalau gitu boleh nggak aku mau langsung tahu God's will aja? Sorry banget nggak bisa, harus lewatin semuanya ini dulu gitu, Step by step. step by step. Karena kalau belum sampai di sini, Tuhan mau ngomong kayak apa, you won't understand. Karena our mind masih sama kayak world gitu loh. Jadi no matter how loud your father panggil kamu, no matter how sering gitu Tuhan ngomong terus-terusan, kamu nggak akan tahu, kamu akan kayak ini apa ya, aku udah tadi dengar cuman aku juga nggak ngerti sebenarnya lagi ngomongin apa gitu. Tapi saat kamu udah diubahkan, kamu udah change into a new person, kamu udah diubah pola pikir, cara pikirnya, kamu akan baru kamu bisa mengerti pasti Bapa mau ngomong gitu, pasti Tuhan ngomong, then you will learn to know God's will. Baru nanti, oh maksudnya gini God's will. Ini juga happen to us. Dulu aku baca semua ini, I don't really understand. I love Jesus all my life, of course, since I was born. I love Jesus. And you can fake it. People will know if you fake it. That's Right? true. Right? Wow. Kayak walaupun kita udah ini nih tampangnya kita udah ngomong bluntly about Jesus, tapi tiba-tiba kita ternyata masih punya pola pikir dunia. Orang akan tahu nanti, bakal tahu gimana caranya mereka hidup. Karena kayak tadi dibilang kan, the heart knows The heart wants what it wants. itu. Karena di apa yang ada di hati kita itu yang akan terpancar. True. Benar, itu yang akan mengalir. Itu bahkan ada scripture-nya kan di Yes, Proverbs. yes.
Ya jadi apa yang sebenarnya ada di hati kamu orang akan bisa ngerasain juga. Benar. Apa yang kamu lakukan dari tingkah laku kamu, tindakan kamu ke orang lain, semuanya akan mengalir dari hati kamu gitu. Jadi Yes. you can even fake your mind. I love that. That's true. Yeah. That's true. Tapi we can fake it di depan gitu ya. Mhm. Tapi what we cannot fake itu adalah the Yeah. fruits. Yeah. Yes. You cannot fake your fruits, bro. Yeah. Itu kayak gak bisa sih. Nggak bisa. Kayak the taste yang orang lain rasain itu nggak bisa. Mau segila-gila apa yang lu lakukan Yeah, gitu ya, kayak oh ya oke, I'm glorifying the Lord, okay, I'm making this, I'm making that, I'm Yeah. making something Yeah. great. Terus tapi kayak if you cannot taste it and you're asking people if they're actually tasting the fruits, Right. then People are not gonna. yeah, Yeah. kalau lu masih ngemis-ngemis untuk gimana rasanya Yeah, rasanya yeah. fruits kita gitu, berarti Yeah. sebenarnya mereka nggak ngerasain. Karena Wow. kalau saat mereka ngerasain, kita udah nggak perlu nanya Yeah. lagi sih. Yes. We We don't. will share True. They will share it. apa yang mereka rasain We langsung won't kan. need Benar. validation from others, approval from outside. Right. Wow. Kayak kita dikasih taste food, kalau kita ngerasa nggak enak ya kita Ya, diem nggak- aja. ya diem aja kan. Kalau kita suka kita viralin Iya. ya. Wih, enak banget Enak nih. banget True. nih. True. Tapi bakal ada bilang juga langsung, yang viral ternyata nggak enak. Nggak enak. Yeah. Nah, ayo kita mau Iya. pilih yang mana. Benar, I love that. benar. Dan saat rasanya nggak enak, orang-orang juga akan ngomong-ngomong gembar-gembor sih. Mereka akan viralin juga sama Iya. gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada rasanya, orang cenderung diem aja sih. Iya. Jadi ya antara lu enak banget, nggak enak, atau nggak ada rasanya, Iya. sama dengan nggak ada buahnya. Iya. Right. Hmm. I love that. Then you will learn to know God's will for you. Dan sekarang kita pengen tahu ya God's will. Gimana caranya untuk tahu God's will itu apa? Ntar kita akan bahas. Tapi kalau dari scripture yang sama dari Romans 12 verse 2 ini dijelasin, and it's very clear. Udahlah, gak usah. Ntar aku bakal ngomong panjang lebar sama teman-teman. Mungkin kalian bisa banget one day lupa, tapi kalian gak boleh lupa sama ayat ini. God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Wow. Jadi apapun yang nggak good, yang nggak pleasing, dan yang nggak perfect, itu bukan God's will for you. Udah, Wow. begitu aja. Pleasing and perfect in God's eyes. Yes. Bukan di mata kita Bukan ya. di mata Yeah. kita. I love it, that's true. Ya, itu harus ditekanin. Benar. Which is good and pleasing and perfect. Makanya ngomong-ngomong soal tadi di mata Tuhan dan bukan di mata kita, that's why karena kita adalah anaknya, we have to inherit the way He sees things. Yes. The way, ya kita udah bahas juga di episode sebelumnya, Yeah. we have to inherit it karena kan kita udah anak ya, Iya. terus serumah gitu. Yeah. Kalau kata-kata yang kemarin, adopt and adapt, Yeah. bener, emang harus adopt dan adapt supaya pas lagi bapak kita bilang, oh this is good, this is pleasing, this is perfect, kita juga bisa ngomong hal yang sama. Oh yeah, that's right Father, that's right Abba, this is good, this is pleasing, and this is perfect. Iya. Kalau enggak bawaannya marah terus sih, kayak kenapa sih kok nggak good and pleasing dan perfect terus di hadapan Tuhan gitu. Kalau kita masih terus-terusan bertanya kenapa sih semua yang kita lakukan itu enggak semua yang kita lakukan dan semua yang ada di sekitar kita tuh nggak good dan nggak pleasing dan nggak perfect, sees your heart Yeah. and bisa dilakukan dengan caranya to let God love you. Jadi dengan cara membiarkan Tuhan untuk menyayangi, untuk mencintai kita. Berarti sebelum aku lanjut tentang itu, so tadi kita ngomong God's will. Apa sih ini sebenarnya God's will? So what are God's will for us? Kita harus tahu dulu dong. Tadi kan God's will itu apa? Good, pleasing, and perfect. Yaitu sifatnya. Yeah. Oke, kalau gitu itu kan sifatnya harus seperti itu. Lalu God's will-nya tuh apa gitu? Ya of course banyak ya guys sebenarnya. Tapi ini kita sudah singkat dan sudah lihat lagi dan udah back to the Bible lagi gitu, whatever that the Lord says. Dan yang paling pertama, first and foremost, nanti akan ada yang lain-lain. First and foremost, yang pertama banget, gak bisa untuk kalian ke next-nextnya, ke nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Kita semua gak bisa pergi ke sana kalau belum yang pertama ini dilakukan. To let God love you. Jadi kalau tadi masih belum bisa melihat good,
pleasing and perfect itu, lalu gimana dong caranya? Ya udah, let God love you aja dulu. Wow. Biarkan aja dulu untuk Tuhan sayang sama kamu. Kalau udah diperbolehkan Tuhan sayang sama kita, nanti yang lain-lainnya tuh bakalan ikutan, bakalan kayak oke, nanti Tuhan yang sediakan gitu. Ya, jadi caranya untuk dengan to let God love you, biarin aja untuk Tuhan sayang sama kita. Let God, kata-katanya lagi yang diulang sama kayak tadi Romans 12 verse 2. Let God love you. Biarkan Tuhan, izinkan. Aduh, I love that. Izinkan Tuhan untuk menyayangi kamu. Bayangin ya, Tuhan mana lagi? Tuhan mana lagi? Walaupun emang tidak ada Tuhan selain Tuhan kita gitu ya. Cuman kan banyak banget dibohongin ya. Kasian. Banyak orang-orang pada dibohongin. Hal kecil ini. Iya. Oh iya, kenapa kayak sih gini. hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Oh nggak terada. Nah, apa sih hal-hal kecil kayak gini aja harus bohong? Orang Tuhannya cuma satu, pada dibohongin. Nah, I love that. ya ini kasih ya ke teman-teman kalian yang belum tahu tuh. Terus to let God love you. Tuhan mana lagi? Balik lagi pertanyaan tadi. Tuhan mana lagi yang will-nya apa sih will keinginannya desire-nya itu adalah untuk dia ayo dong bolehin gue untuk sayang sama lu. Wow, that's big. Gak ada teman-teman, No one else like him. No one else like ini Jesus. dia yang minta loh. Yeah. Dia yang kayak let me love you, let me love you. Wow. Itu judul lagu juga, right? Right. Let me love you. Jadi by the way yang ngomong-ngomong soal agak pinggir dikit. It's actually so fun kalau kalian masih suka dengerin lagu dunia apa segala macam gitu ya. To see it from God's perspective. Yes. Seru banget guys. Yeah. Misalkan kayak let me love you gitu. Nah itu kayak perspektifnya Abah. Kita sebut our father Abah. Yeah. Perspektifnya Abah sayang sama kita. Let me love you. Ini exactly like that. Yes. Lu bayangin ini kalian di ngomongin kayak gitu, digombalin sama cowok kalian aja udah bahagia banget kan nih. Bayangin God of the whole universe yang ngomong kayak gitu, se-happy apa kita? Ya masa kita nggak memperbolehkan dia untuk sayang sama kita kan nggak mungkin ya gitu. Dan ini bukan cuma omongan-omongan belaka guys, karena it's also in the Bible. It's the truth. Boleh dibaca ayatnya, ada di 1 John 4 verse 9 to 10. Kita bacanya di NLT. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Yeah, amen. Amen. Woo. That's so beautiful. Kita bahas satu-satu. Nih ya, God showed how much He loved us. Kan kalau kita mah kebiasaannya di dunia kalau dibilangin oh I love you gitu sama pasangan kita, sama orang gitu udah pada seneng kan. Nggak, bapak kita nih nggak cuma gitu aja dia. Dia maunya kayak aku bisa sih cuma bilang I love you, tapi I think that's not enough. I wanna show more. Wow. I wanna show more. So God showed how much He loved us by sending His one and only Son. Can you imagine someone punya anak tunggal? Sayang banget gak menurut kalian kalau sama anak tunggal? Sayang banget lah. Aku anak tunggal by the way, dan aku merasakan cinta kasih papa mamaku secara utuh-utuhnya. Nah, anak tunggal yang disayang sesayang-sayangnya, terus kayak dikasih untuk kalau misalkan seseorang mau ngasih ke yang lain, berarti kan dia lebih sayang sama anak tunggalnya apa sama itu? Sama itulah. Sama yang lain. Bener kan? Bener. Sama yang terima. Nah, kita tuh bisa menerima Jesus, His one and only Son, sedisayang itu. Padahal dia mah bisa aja, orang dia Allah, orang dia Tuhan, terserah dia mau bilang I love you, lu harus percaya. Terserah lu pada mau percaya apa enggak. Dia mau untuk kita sampai percaya. Percaya, harus percaya. Dan dia kasih kayak gitu. Ini kalau sampai udah dikasih Jesus masih pada nggak percaya, disayang lu. You're missing out. Nggak boleh. Mau apa lagi nak? Iya. Mau apa lagi? Iya. Sedangkan kita dikasih bunga sama pacar kita ya udah senang. Seneng banget. Bisa aja guys. Kita harus punya standar. I love that.
kita harus punya standar yang kayak sebagaimana Bapa menyayangi kita gitu. Dia Yeah. pengen banget loh sayang sama kita gitu. By sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Buat apa coba dikirim? Bukan cuman buat yaudah aku cuma mau kasih tunjuk doang karena aku sayang sama kamu. Bukan, tapi karena Dia sayang dan Dia nggak mau kita tuh binasa. Right. Dia nggak mau kita hilang, Dia nggak mau Yeah. kita, karena Dia tahu ya kita semua nih berdosa gitu. Yeah. Kalau misalkan nggak ada yang nolongin, nih udahlah kelar lah, udah nggak gitu. Jadi Dia melakukannya dengan cara sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life Yeah. through Him. Eternal life. Wow. Eternal life. Eternal life through Him itu artinya bukan cuma di sini. Ini kan di dunia ini fana, nggak eternal. Yeah. Do you guys think that we're living eternally in here? No. Those are lies. Kita abis dari sini kita punya eternal life bareng-bareng sama Tuhan Yes. in the heaven, and that's where we belong. That's why we have to be kingdom minded, even Yeah. though sekarang kita tinggalnya di Dunia. bumi gitu. Nextnya adalah this is real love. Yes. Siapa yang masih sering dengar there's no longer love in this whole wide world, there's no real love, there's no true love in this world? No, liars. In the scripture it says this is real love. Jadi masih ada selama masih ada Tuhan, masih ada Allah yang hidup, artinya masih ada real love. Yeah. Amen. Amin. Jadi jangan percaya ya kalau ada yang bilang kayak there's no longer true love in this whole wide world. No, as long as you have Jesus, you have real love. Amen. This is real love, not that we love God. Dan ternyata real love-nya itu bukan karena kita tuh cinta, Yeah. sayang sama Tuhan, Yeah. bukan. But that tapi real love-nya ini karena but that He loved us. Wow. Karena Dia yang sayang sama kita, makanya ini real love gitu. Yeah. Coba ya, kalau kita tuh sadar kita siapa, Iya. kalau kita sadar kita tuh siapa, pasti kita ngerasa, aduh kok kita seberharga itu sih sampai dicintai sama seorang, sama Tuhan gitu. Kita disayangin sama temen kita, sama papa mama kita, sama orang-orang di sekitar aja kita udah happy banget sama pacar Iya. kita, sama pasangan kita gitu. Udah senang banget gitu, apalagi kalau disayang sama Allah, sama pencipta seluruhnya ini Iya. gitu. Ya ampun, nangis. With that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Semuanya itu Dia kasih supaya our sins Washed away. washed away. It's all paid. Yeah. All your debts are paid in full. Amen. Udah gak usah lagi mikir-mikirin kayak gimana nih abis ini ntar gimana apa Yeah. segala macam. Tapi bukan berarti kalian kalau udah dikasih kayak gini, kalau pada tahu diri ya, nih yang harus sering-sering diomongin juga sama kita semua gitu. Jangan Don't take it for granted. don't take it Yes. for granted. Jangan gila-gila deh sama sin. Yeah. Don't even try. Don't even try to test God. yeah. Iya. Jangan mencobai Allahmu sendiri. Benar. Yeah. Benar. Thank you guys, that's so amazing. Okay, now that we understand awalnya untuk let God love you, membiarkan, mengizinkan Tuhan untuk menyayangi, untuk mencintai kita. Kalau itu udah, baru bisa lanjut ke next section-nya, yang adalah God's will juga. Jadi ini masih ya guys, ini kategori masih God's will. So what are God's will for us? Tadi yang pertama, to let God love you. Selanjutnya adalah ada beberapa hal. Aku akan sebutin dulu, nanti kita akan bahas satu-satu bareng sama teman-teman. Yang pertama, glorify the Lord. Jadi God's will for us adalah glorify the Lord, seek the Lord, love others and ourselves, and then spread the gospel. Okay? Okay. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah glorify the Lord. Glorify the Lord ini artinya mempermuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, glorify the Lord. Karena God's will, yang keinginan hatinya Tuhan, apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan gitu ya, adalah untuk kita memuji namanya Dia. Of course itu yang udah paling awal deh, udah harus banget tuh, harus itu dulu gitu. Yeah. Tapi kenapa tadi aku sempat bilang untuk to let God love you dulu? Karena kalau kamu belum dicintai sama Tuhan, kamu belum mengizinkan untuk Tuhan sayang sama kamu gak akan bisa glorify the Lord, gak akan bisa. Ya bisa sih, ya ikut-ikutan aja nyanyi. Iya. Bisa aja sih sebenarnya mah, ya cuman itu tadi fake.
Ya, wow. bohong semuanya, nggak dari hati. Dan apapun yang nggak dari hati ya Tuhan juga nggak akan terima ya, karena God sees the hearts. Ya. It's also in the Bible. Yeah. Gitu. So glorify the Lord ada di Matthew 5 verse 16. Maybe Karen can Read. read it. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. Good deeds. Good deeds. I love it. I love it. Good deeds itu berarti kalau dari tadi ya aku jadi kepikir kayak ini tuh lagi ngomongin purpose, mana nih purpose yang bisa dilakukan gitu, mana nih yang practical gitu. Nih everything that we're gonna talk about right now is practical. This is something that abis dengerin ini kalian bisa langsung lakuin gitu ya. Good deeds in everything that you do, so that people can see the light. Yeah. Lightnya siapa? Lightnya Tuhan. Yes. Good deeds-nya di mana? Ya di semua yang dilakuin. Benar-benar semua yang kita lakuin harus ada good deeds. Yeah. Good deeds itu berarti bukan cuman yang kayak oke, perbuatannya baik aja, enggak. Tapi niatannya, hasilnya, rasa yang kan apapun, tahu ya kalau ini juga dari dunia, tapi aku selalu setuju sama kata-kata ini. Apapun yang dari hati pasti sampai ke hati lain. Pasti kalian sering dengar dunia sering ngomong kayak gitu. But that's so true. Everything yang dari hati itu pasti sampai ke hati lain. Sama. Makanya lakukanlah good deeds, so that everything that is in your heart, which is Jesus, bisa dirasain juga ke hati yang lain, so that other hearts can feel Jesus as well. Light yang tadi yang dibilangin, light kan ya tadi kata-katanya shine, ya the light, the shine, yang bisa dilihat itu ya bukan kita, bukan karena kita wow hebat gitu, bukan gitu, tapi lebih ke Tuhan siapa sih? Karena orang tuh kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu yang baik tuh bukan selalu yang kayak dermawan gitu ya guys, tapi kayak sesuatu yang perfect. Again, balik lagi kayak tadi, good, pleasing, and perfect, tiga itu. Kalau bisa melakukan itu pasti orang tuh nyari loh. Ini kok dia bisa begini ya? Itu pasti mereka nyari. Dan kalau misalkan our lifestyle, nanti akan ada di our next episodes, we're gonna talk about Jesus as our lifestyle. Kalau misalkan lifestyle kamu itu adalah kalau misalkan memang lifestyle kamu itu adalah Jesus, itu orang bakal bisa ngerasain dan dia bakal nyari tahu gitu. Ini orang tuh lifestyle-nya apa sih, kok bisa jadi begini gitu. Dan waktu dia cari tahu lifestyle kamu apa, ternyata lifestyle Jesus, itu apa nggak inspired them? Right? Apa itu nggak mempermuliakan nama Tuhan? Setelah mereka get inspired, and probably they can find Jesus after, right? We never know. So like dalam apapun yang kita lakukan, semuanya tuh bisa banget untuk kayak gitu, gitu, untuk mempermuliakan nama Tuhan, glorify the Lord. Melalui apa yang kita lakukan. Ada juga di Colossians 3 verse 23. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Yep. Wow. Do it for the Lord, not for people. Balik aja kita di awal-awal kita ngomong, kalau misalkan kita penuhin ekspektasinya orang, emang gak akan pernah ada udahnya. Abis misalkan kita di satu perusahaan gitu, kita udah ngelakuin segini, udah bagus nih menurut perusahaan ini, tapi waktu perusahaan itu ngelihat perusahaan orang lain dan mereka melakukan sesuatu yang lebih besar, apakah perusahaan ini nggak kayak yuk kita naik lagi, ayo achievementnya naikin lagi terus aja tuh kayak gitu. Never satisfied. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Ya emang dia ada sesuatu yang emang harus dicapai di dalam perusahaan itu. I know, that's how business works. Tapi kalau misalkan dibilang kayak apakah kita melakukan ini untuk kepuasannya manusia atau kepuasannya Allah, ya harus dilihat lagi gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, do it as it is for the Lord and not for people. Ya seperti itu. Perkara menikahnya untuk siapa? Apakah untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah untuk memperbesar kerajaan Allah? Atau untuk muasin keluarga? Atau untuk muasin diri sendiri? Jadi do it not for people but for the Lord. Dan kalau kita do it for the Lord, ya udah pasti kan kita punya mindsetnya jadi kayak ini tuh gue ngelakuin buat Tuhan, nggak boleh jelek gitu. Contoh kita mau ngelakuin sesuatu buat presiden gitu. Persiapan nggak lu pada? Of course. Persiapan banget. Gue sih pasti kayak pasti kayak udah gitu kan. Karena kayak I wanna look
perfect, gue mau Iya. bagus banget pasti gitu. Ini baru presiden Indonesia misalnya gitu ya. Ini apalagi pemilik seluruh alam semesta ini guys gitu. Kayak I am doing it for the Lord, and bukan cuman for the Lord yang kita nggak punya relationshipnya loh, tapi ini for the Lord yang kita punya relationshipnya gitu. Kalau misalkan kita lakuin buat presiden kan kita bisa yang kayak oh ya gue tahu aja, cuman I don't have a personal relationship gitu kan. Kalau ini tuh for someone that we have a relationship with, jadi udah pasti ngelakuinnya juga harus dengan relationship, dengan perasaan gitu, dengan hati gitu. Dan kalau misalkan melakukannya sudah seperti itu, it can glorify the Lord. Amen. Promise you it can glorify the Lord. Pasti orang-orang juga bisa taste Iya. itu bedanya hasil kerjaan dia gitu. Dan kerjaan tuh bukan yang cuman dari tadi aku ngomongnya mungkin lebih ke kerjaan karena kita ranahnya ada kerjaan gitu ya. Cuman mungkin lebih yang kayak misalkan kalian kuliah, kalian lagi sekolah, lagi atau mungkin sudah menikah, apapun itu gitu. Kayak tadi kita sebelum ini sempat bilang kayak ngantar anak bahkan gitu, ngantar suami gitu. Ya do it for the Lord gitu, bukan cuman buat mereka aja gitu. Karena saat kita ngelakuinnya for the Lord, pasti orang lain juga bisa jadi kayak gitu. Rasanya jadi lebih bisa diterima untuk mereka gitu. Kayak kalau misalkan mereka nggak ada puasnya, ya berarti they need to seek Jesus. Amen. Amen. By the way, semua poin-poin ini kalau nanti aku akan bolak-balik atas bawah, mundur lagi, maju lagi gitu, karena emang semuanya itu berkaitan. Gitu ya guys. Selanjutnya adalah seek the Lord. Ada di Matthew 6 verse 33. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Wow. Kalau di NIV, seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Jadi ya kalau tadi balik lagi pertanyaannya, sebenarnya God's will for us tuh apa? Untuk kita seek the Lord, untuk kita cari Tuhan. Carilah, kalau bahasa Indonesia ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita nggak mau ngomongin tentang maka ada semuanya itu dulu ya. Mau ngomongin tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ini berarti gimana cara ngelakuinnya? Bukan cuman oke, hari ini kita baca Bible, hari ini kita dengerin podcast, hari ini kita dengerin sermon, hari ini kita pergi ke gereja, hari ini kita ngumpul-ngumpul di komunitas. Nggak cuman gitu doang. Itu it's not something yang kayak oke, hari ini lakuin besok nggak usah lagi gitu. Enggak, itu lifetime. Carilah dahulu kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu besar sekali. Jadi nggak mungkin bisa kamu pelajarin dalam 2 bulan, dalam 2 tahun, 3 tahun, 27 tahun gitu. Enggak. Itu bakal true revelations and revelations. By the way, talking about this, agak-agak OOT dikit. Aku baru-baru ini kayak tadi ini bahkan aku belum ceritain ke mereka, so this is very new, thank you God. Kayak semingguan ini aku lagi ngobrol terus sama Tuhan, makasih ya udah belakangan ini kasih aku many revelations. Dan aku jadi ngerti gitu, kayak Tuhan itu tidak akan memberikan kita revelations kalau dia belum favor diri kita, belum favor hidup kita gitu. Dia bukan karena dia nggak sayang sama kita ya, of course dia sayang, tapi kalau dia merasa kita belum siap untuk tahu revelations itu, dia nggak akan kasih tahu dia. Apalagi kalau kita nggak punya koneksi sama dia. Yes. We don't have a relationship, nggak bisa sih, benar, nggak bisa. Dan karena kita punya relationship kan dia pasti ngerti ya, kayak oh ini anak udah siap, oh ini anak belum siap gitu. Aku nanya sama Tuhan kayak ini tuh revelations yang kenapa baru dikasih tahu sekarang, dan akhirnya aku ngerti karena aku baru siap sekarang. Oh wow. So all the revelations yang kalau kalian tiba-tiba terima gitu, itu karena Tuhan sudah tahu bahwa kamu sudah siap untuk terima revelations itu. Jadi any kind of revelations yang Tuhan kasih ke kamu itu juga menurutku salah satu tanda cintanya dia, karena dia kayak I'm so proud of you my girl, my boy, kamu udah bisa untuk terima revelations ini, so let me reveal it to you. Wow. And it's so amazing when God is doing that, and to see of how much God is like kayak exceedingly more than what I deserve. Melihat itu semua kayak wow, dulu tuh kayak Tuhan reveal-nya yang seperti apa, sekarang bisa kayak big stuff gitu. Aku kayak thank you God, I don't deserve it but you make me deserve it all. Kayak gila, memang beda banget sih kalau jalan sama Tuhan, living the best life with Jesus. It's truly like that. Benar-benar living the best life with Jesus-nya bukan cuman ya kayak terlihatnya doang, enggak, tapi kayak di dalam
persekutuan kecil kamu berdua sama Tuhan sehari-hari itu benar-benar living the best life with Jesus. Kayak banyak banget revelations yang Tuhan kasih ke kamu yang nggak selalu di tempat terbuka lagi belajar bareng-bareng gitu, nggak, waktu lu lagi berdua sama Tuhan tuh bisa banget untuk Tuhan kasih sesuatu yang gede gitu. Dan saat you receive that, don't forget to say thank you, karena dia bukan cuma sayang sama kamu tapi dia trust sama kamu saat itu juga gitu. Ya, balik lagi ke seek the Lord. Dan itu semua tadi kenapa aku jadi ngomongin kayak gitu, karena itu semua adalah buah dari seek the Lord. Karena kita mencari dia terus, dan dia tahu gimana ya, hatinya seorang bapak tuh seneng banget pasti kalau anaknya tuh pengen deket sama bapaknya gitu, pengen kayak, Pak, I wanna know more about you gitu. I wanna know more about everything that you do. I wanna know more about the kingdom that you have. Of course, dengan senang hati bapaknya kayak, I'm gonna let you know about everything. I'm gonna reveal everything to you in the perfect time. Dan dia bukan cuman a God who says beautiful things, who speaks beautiful things, but he's a God yang tahu kapan harus kasih tahu gitu. Dia he's perfect, come on, he's perfect. Jadi timingnya dia tuh juga perfect gitu. Dia kayak, oh nih anak udah siap, gue udah bisa kasih tahu. Karena dia nggak mau apapun yang dia ucapkan itu jadi sia-sia karena anaknya belum ngerti. Jadi kalau misalkan kamu dengar, kenapa ya kok temen aku udah dikasih tahu ini aku belum, ya mungkin bukan karena Tuhan gak sayang, cuman emang kayak belum aja. Dan atau mungkin Tuhan lagi mau reveal ke kamu hal yang lain lagi gitu. Gitu sih. Jadi relationship kita sama Tuhan dan melihat teman-teman kita punya relationship sama Tuhan, jangan dibikin jadi sesuatu yang kayak, aduh gue iri deh, kok dia bisa seek Tuhan segitunya, kok gue enggak gitu. No, you have your own relationship with your Father, and He loves you just equally, sebagaimana dia sayang sama teman-teman kamu juga gitu. Kita juga bisa saling lengkapin. Misalnya kita nggak ngerti satu hal, ternyata dia udah di reveal sesuatu. Iya benar. Ya udah saling sharing. Terus makin kuat lagi, kayak iron sharpen iron. Ya itu benar yang kayak gitu kan. Nggak yang iri-irian. Kok aku nggak ngerti ya? Kok aku nggak dapet ya? Kok nggak dapet ya? Kok dia dapet? Kok Tuhan gitu banget ya sama aku? Apa Tuhan nggak sayang? Apalagi kita menyalahkan Tuhan langsung. Nggak gitu. Sama sekali, ya benar sih. Itu juga, tapi pengertian mengenai Tuhan sayang atau nggak sayang sama kita tuh juga perlu kedewasaan rohani. Benar. Dan we want you guys as a part of As You Speak to have that maturity in spirits, and to have that authority juga untuk yang kayak kalau misalkan feelings kamu lagi, aduh aku bete, aku sebel deh, kenapa ya kok temen aku duluan yang dapet. You have the authority to speak over your feelings that it's not true. Kayak, no, itu emang dia lagi punya relationship sama bapaknya, lu juga punya, makanya ask aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak, dan boleh banget loh untuk kayak, God, this is what I feel, kayak aku juga mau dong di reveal something, bisa, tapi mungkin dia nggak akan reveal the same thing, and that's totally okay. Nggak apa-apa gitu, nggak ada yang kayak, we're not in a competition right now, but as long as we are going to the same direction, which is to the Lord, to Jesus, we're fine. We're fine. We're all in this together. We're all in this together. So don't stop to seek the Lord, karena seek the Lord ini hal yang nggak cuma sehari 2 hari, tapi benar-benar bareng. And salah satu cara seek the Lord adalah bukan cuma harus sendiri, yang tadi aku bilang kayak cuma berdua sama abang, nggak, tapi sama teman-teman kamu di sekitar. Seek the Lord bareng-bareng. Find the right communities. I'm telling you guys, it's so important. Find the right best friends that can lead you more closer and closer to Jesus. Kayak bahkan pasangan hidup kamu juga jangan main-main ya teman-teman ya. Jangan cari yang aneh-aneh. Apalagi yang bukan seiman. Benar. Sama Yesus, better not. No, don't even try. Don't settle for less. Don't settle for less. It's such a waste of time. Karena kayak aku tadi udah bilang kayak we're not doing all this for competition, but again, ngapain sih ngelakuin sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan? Kan kita sayang sama Tuhan kan? Kita sampai sini setuju ya kalau kita semua nonton ini juga karena kita sayang sama Tuhan. Atau lagi belajar untuk mencintai Tuhan. Maka salah satu caranya adalah ya jangan dukakan hatinya Tuhan gitu. Tuhan tuh sedih loh kalau ngeliat kita
ngapain sih orang udah jadi terang, udah yang Masa benar-benar malah jadi aja. gelap? Iya. Mm. Iya. Dah, jadi seek the Lord bareng-bareng gitu. Iya. Lebih jauh jalannya lebih enak gitu. Ya sama aja kayak kita kalau lagi jalan sendiri sama jalan bareng kan beda ya. Kalau Iya. jalan bareng Iya. lebih enak gitu. Lebih nggak berasa beratnya. Lebih nggak berasa Yes. beratnya, benar banget. Dan I ini love by the way talking about our friendship again. Thank you Jesus for our friendship and sisterhood. Yeah, praise the Lord. Praise the Thank you, Lord. Jesus. Jadi bisa jadi cerita tentang ini juga, kayak sering banget kalau Tuhan lagi reveal itu nggak langsung dalam waktu yang samaan di hari yang sama loh, enggak. Iya. Iya. Tapi dia bisa reveal karena dia sayang banget sama kita bertiga. Dia bisa reveal di hari yang berbeda-beda, tapi Iya. semuanya ini nyambung dan bisa Yes. sampai kayak ke verse-nya sama. Itu bisa loh. Yes. Allah yang sama tuh bisa juga ngelakuin ke kamu dan ke Iya. teman-teman kamu. I totally believe in that. Iya. Bisa banget. Dan sampai nanti udah nih, tapi ternyata belajarnya dari sisi yang beda-beda. Iya. Tapi begitu udah kita obrolin, ternyata baru ketemu kayak, oh ini tuh maksudnya buat ini. Iya. Oh ini tuh ternyata buat ini gitu. Yes. Tapi itu semua baru bisa reveal kalau kita udah trust. True. Kita udah Bener. trust sama Bapak kita. Kita Bener. tahu nih udah nih, walaupun awalnya kayak aduh nggak ngerti lagi gitu Ya, kan. ini maksudnya apa ya? Ini Agak- lagi mau dibawa kemana? Agak puzzle ya semuanya gitu. Tapi karena God know that we have that trust in us. Jadi yang lebih yang kayak jadi lebih yang kayak ya nggak apa-apa, kita jalanin aja, ngertiin aja. Iyain dulu, imani dulu, abis itu pas kita jalanin kita baru kayak, weh, kabarnya kita bisa diajarin ini Yes. Iya, benar. itu sering banget guys, dan itu salah satu testimoni kita living the best life with Jesus, Yeah. right? Okay, that's about seek the Lord. Dan saat kita seek the Lord, kita juga bisa glorify the Lord seperti yang tadi, karena kita sudah seek the Lord, maka kita bisa glorify the Lord. Dan kenapa bisa seek the Lord? Karena sudah, balik lagi ke poin pertama, karena sudah mengizinkan Tuhan untuk mencintai kita, Iya. ya kan? Nextnya ada, ini yang pasti sering banget untuk kita dengar, love others and ourselves. Yes. Ada di Matthew 22 verse 37 to 39. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself." Amen. 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 Okay, so after you let our God to love you, it's gonna be so easy for us to love others. Yeah. And when we are continuously seeking the Lord, kita udah terus-terusan cari Tuhan, bakal gampang banget yakin, percaya deh, untuk sayang lagi sama orang lain dan untuk sayang sama true. kita gitu. That's right. Iya. Dan kayak sayang sama orang lain itu salah satu contohnya bukan cuman yang kayak oke menolong mereka dan apa gitu, enggak, tapi waktu kita bisa memancarkan kasih dan sinarnya Tuhan, itu juga salah satu cara kita love others loh, karena mereka di dunia yang gelap ini ya teman-teman, mereka bisa ngelihat light, mereka bisa lihat something that shines, itu Iya. mereka bakal happy sih. That's Yes. gonna make their day Iya. banget. Dan mereka jadi bisa yang kayak oh I can feel that, dan Yeah. itu udah love others gitu. Yes. Terus seek the Lord, terus kayak glorify the Lord. Waktu kita memuji Tuhan itu juga menyenangkan orang lain yang mungkin melihat, yang akhirnya jadi inspired. Itu juga cara kita untuk kayak love others. Kenapa jadi love others dengan kita glorify the Lord? Karena mungkin ada orang lain yang melihat dan inspired, dan akhirnya mereka jadi pengen mengejar Tuhan dan jadi pengen mencari Tuhan. Dan saat mereka mencari Tuhan, itu kita lagi ngarahin dia untuk ke Tuhan. Yes. And what is any other better way for a human untuk ngajak orang lain untuk balik ke Tuhan? Wow. Gak ada cinta I yang love lebih that. besar dari itu sih menurut aku. Yes. Kayak yang kita bisa lakuin sekarang ya cuman kayak ayo balik lagi ke sana gitu, dengan caranya kita masing-masing, dengan Yeah. callingnya kita masing-masing, dengan sifatnya kita masing-masing, charactersnya kita masing-masing, Iya. cara kita ngomong apa segala Iya. macam gitu, dengan kingdom mindednya kita juga gitu, bikin orang inspired dan akhirnya bisa bikin mereka ngerasa love dan kayak oh oke, gue karena gini, banyak banget di dunia ini yang lost So true. and they need guidance. Iya. And we have to be the guidance. Makanya tadi namanya shine. Iya. Makanya tadi jadilah Terang. terang. Iya.
di Alkitab juga dibilang jadilah terang, Yes. supaya mereka bisa lihat gitu, supaya mereka bisa pergi ke sana bareng-bareng dan punya teman, bukan Yeah. cuman kayak oke jalan di sebelah sana gitu, enggak, jalan Yeah. bareng sama kita gitu. Kita kan paling ngerasa disayang kalau ngejalaninnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, betul. Itu baru ngomongin love others, ngomongin tentang love ourselves, itu bahkan tentang glorifying the Lord, itu juga salah satu part sama Yeah. love ourselves. Karena saat we are glorifying the Lord, we're cleansing ourselves True. again, we're gaining energy again, we're gaining faith again. Yeah. Dan kayak okay, I can do all things. Terus kayak maybe we have feelings, maybe we have anxious thoughts Yes. or whatever, itu semuanya hilang karena kita glorifying the Lord, karena kita jadi Yeah. sadar lagi kita tuh siapa, dan dengan cara kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai kita, letting God loves us, itu udah benar-benar menolong diri kita banget, udah benar-benar mencintai diri Yeah, kita. Karena yeah. kalau kita udah disayangin sama Tuhan, udahlah, what else matter in this whole wide world, True. right? Itu benar-benar cara kita cinta sama diri sendiri. Jadi nggak selalu tentang self care, tentang makeup, Yes. tentang kayak pergi ke cafe sendiri makan dan segala macam. Yeah. Ya, of course you guys need that. That's Yeah. okay. You guys can do that. We all can do that. But more than just that, ya itu semua, seek the Lord juga adalah salah satunya untuk love ourselves. Karena saat kita seek the Lord, kita jadi makin kenal Yeah. tentang diri kita, bukan cuma Yes. kenal sama Tuhan, tentang diri kita, karena we know our identity. Seperti yang kita udah bilang, identity bukan cuma kayak oke, sekali nonton podcast paham, enggak. No. Terus setiap hari sampai tua juga masih terus-terusan belajar Iya, tentang identity yes. bahkan gitu. Jadi seek the Lord itu juga bukan cuma mengerti tentang kita, tapi juga bukan cuma mengerti tentang Tuhan, tapi Iya. juga mengerti tentang kita. Yeah. The next would be spread the gospel. Ini kayaknya paling takut kalau kita dengar, ya nggak sih? Paling kayak, aduh, ini gimana nih caranya untuk spread the Yeah. gospel gitu. Padahal, here's the good news. Kalau kalian udah ngelakuin semua yang tadi poin-poin sebelumnya, we are actually doing it already. Sebenarnya kita semua udah spreading the gospel. Yeah. Yes. Jadi spreading the gospel tuh bukan yang kayak oke, ketok-ketok pun bacain tentang ayat Alkitab. Nggak harus kayak gitu guys di masa sekarang. You Yeah. guys can do from small things. Yeah. Kayak dengan melakukan what's perfect, the good deeds yang tadi Yes. gitu, melakukan semua pekerjaan kamu untuk Allah, apa segala Yeah. macam, orang-orang bisa melihat hasilnya baik, orang-orang melihat Tuhan. Yeah. That is spreading the gospel. Sharing testimony juga, True. spread the gospel. Spreading the gospel. Orang bisa ngelihat kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Yes. Kita terbantu sama Tuhan, itu gimana caranya kan beda-beda ya setiap orang. Yes. And it gives them hope when Yes. they hear our Mhm. testimony. Iya, karena relevan. Yeah. Kayak okay, I relate to that. Kan Yes. gitu kan kalau kita dengerin testimoni. Iya. Yeah. That's glorifying Jesus. That's glorifying That's Jesus. spreading That's the spreading the gospel. Yeah. Orang-orang jadi ngerti kayak, oh gini loh Tuhan tuh. Yeah. Iya. Gitu. There's something yang kayak aku mau cerita tentang spreading the gospel yang aku tidak merasa seperti itu spreading the gospel. Mhm. Jadi back then when I was in uni, I have this one close friend. He's a man, dan dia is an atheist, was an atheist. You guys know where this is leading to. Was an atheist. Terus dia, jadi dulu aku kalau misalkan lagi istirahat, aku habis makan and all such. I like to read books by the way. So I read, dan aku lagi baca satu Christian books itu intinya. Terus dia tuh udah nih, kita lagi mau pergi, terus dia bilang, Crystal, I wanna ask you something. Terus gue kayak, yeah, what is it? Terus dia bilang, how are you so in love with your God? Wow. Gue bener-bener berhenti. Harus dijawab saat itu juga. Ya udah aku jawab. Tapi dari situ aku bener-bener cuman kaget banget sih, kayak bahkan atheist aja bisa ngeliat gitu. Yes. Seberapa saat kita bener-bener in love with our God. Yeah. When Jesus is our lifestyle, we're gonna talk about it later. When Jesus is our lifestyle, itu benar-benar people can see it and Yes. people wanna know how. Curious. They're curious karena mereka Yes. mungkin belum tahu banget gitu. Yeah. They don't know what is happening What is- actually. yeah. Why are you different? Iya, kenapa ya kok seneng banget gue kalau deket-deket lu gitu. Yeah. Kayak there's something different about There's you. something Of different. course there's something different about us because we're not a part of this world. Yeah. Gitu.
Dan menurutku dari kejadian itu aku benar-benar ngerasa I know it's actually not a compliment, but I feel like that's the best compliment I've ever Yeah. heard from someone in my life gitu, yang kayak wow, so that means apa yang aku lakukan tanpa aku sadar, padahal itu intinya bukan untuk spread the gospel gitu, gue cuman I'm just doing it just because I love my Lord, just because I love myself aja, udah gitu. Tapi ternyata buat orang lain itu kena banget gitu. Dan good newsnya lagi ya guys, dia sekarang adalah man of God dan dia ikut Jesus beneran, dan ya udah dia menjalankan jalannya dia bersama dengan Tuhan gitu. Dan aku jadi mikir kayak kenapa spread the gospel itu gini, spread the gospel tuh nggak harus selalu kita semua ikut dia dari ujung 0 sampai 100 gitu, nggak harus selalu kayak gitu. Tapi that would be so good kalau kita bisa ada di nomor 76 aja, atau di nomor 42 aja gitu, atau mungkin di angka 3 aja gitu, kayak di level 3-nya dia aja gitu. That's okay. Dan kamu mungkin lagi nggak bisa temenin sampai nanti dia ke 100, nggak apa-apa gitu, dia akan ketemu dengan jalannya dia sendiri bareng-bareng sama Tuhan. Kan kita punya Tuhan yang besar sekali, dia bisa ngapain aja gitu. Tapi that would be so great to spread the gospel dan bisa jadi part of their journey. Jadi kita semua bisa banget untuk lakuin itu nih, bukan sesuatu yang kayak aduh aku nggak bisa kalau harus temenin dia sampai nanti. Ya nggak apa-apa, lakuin aja apa yang sekarang kamu bisa gitu. Makanya lakuinnya bareng-bareng sama orang-orang. Makanya we need more disciples, we need more warriors of the Lord untuk lakuin spread the gospel. Jadikan seluruh bangsa muridku. Tadi di Matius 28 ayat 19. Intinya untuk jadikanlah seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa ya guys, seluruh bangsa. Jadi nggak bisa cuman bertiga berapa barengan sama kalian, nggak bisa gitu. Harus benar-benar bareng. We need more warriors. Makanya lakuinnya ya bagi-bagi tugas gitu. Nih yang ngelakuin apa dengan sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Nanti juga kita akan bahas di calling after this. Ada an hour episode gitu sih. So jadi semua ini kita lihat ya bahwa everything yang ternyata dari tadi kita sebut-sebut God's will dari Romans 12 verse 2 tadi di awal itu adalah sebenarnya God's will sama dengan God's desires for us. Jadi Tuhan itu bukan cuma okay, this is my will, udah gitu. Enggak, dia malah yang kayak okay, this is my will, so that because aku punya will ini, kamu lakukan ini sebagai tujuan hidup kamu, to be your purpose in life with Jesus. Makanya ini kamu purpose-nya ini dijalanin. Terus misalkan kita ngerasa kayak kenapa ya, aduh untuk sampai ke purpose ini, untuk sampai ke tujuan ini kenapa sih harus ribet banget ngelakuin ini, God's command ada banyak banget, harus ngelakuin ini itu tau nggak? Ternyata semuanya itu Tuhan rancang bukan untuk memuliakan nama dia doang, bukan, tapi supaya kamu bisa tahu kamu tuh mau pergi kemana di hidup ini, supaya kamu tuh berharga, supaya kamu tahu kayak oh gue tuh di hidup ini nggak cuma diciptain doang. Karena ini kita menyembah Allah yang bukan cuman kayak oke, aku ciptakan kamu supaya kamu bisa menyembah aku, titik. Bukan. Betul, itu adalah first and foremost. Benar, aku gak bilang kalian gak boleh menyembah Tuhan. Bukan ya guys, jangan disalahgunakan. Menyembah Tuhan itu emang udah harus first and foremost, emang harus. Karena kita juga hamba, orang kita juga anaknya dia. Of course Tuhan Allah yang menakjubkan ini ya pasti kita harus sembah gitu. Tapi bukan cuman itu doang, dia tuh pengen untuk kita untuk kita memperbolehkan, mengizinkan dia sayang sama kita, supaya pas lagi dia sayang sama kita bisa melakukan hal-hal yang tadi, supaya kita tahu oh aku tuh disayang loh sama Allah seluruh semesta ini. Jadi aku bisa melakukan purpose di dalam hidup aku. Jadi hidup aku nggak cuman hidup doang dan menjalani hidup di dunia, enggak, tapi aku punya tujuan-tujuan lain dan ternyata punya banyak sekali manfaatnya kalau aku lakukan dengan benar gitu. Jadi God's command bukan sesuatu yang nyusahin kamu, bukan yang untuk nyusahin kita, tapi justru buat kebaikan diri kita sendiri gitu. Amen. Gitu. Kayak Tuhan tuh punya banget plan, punya banget impian, punya banget rancangan buat hidup kita gitu. Kayak ada di Jeremiah 29 verse 11, prosperous plans. Nanti aku tulis juga di sini, prosperous plans. Jadi prosperous plans tuh bukan yang kayak oke, ya udahlah bagus,
Enggak, prosperous itu bener-bener yang kayak good and pleasing and perfect. Dia suka banget segala sesuatu yang perfect. Dan dia akan kasih lah ke kita, orang dia sayang banget. Dia anaknya yang tunggal aja dikasih, ya elah apalagi plan. Udahlah, nggak usah takut gitu. Jadi ya udah, kita harus lakuin sesuatu yang emang sesuai dengan God's command, karena untuk kebaikan diri kita juga, untuk kemuliaan nama Tuhan, seutuh-utuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kebaikan kita juga yang tepat di mata Dia. Amen. So, as long as you are doing everything with and for the Lord, that is your purpose. Wow, amen. That is your purpose. Jadi selama kita melakukan ini untuk Tuhan dan bersama Tuhan, lu udah ngelakuin purpose. Nih mungkin capek ya kalau ngafalin, kayak aduh banyak banget tadi yang harus dihafalin. Nggak, udah pokoknya inti dari segala intinya adalah kalau lu ngejalanin hidup ini tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, balik lagi semua untuk Tuhan dan bareng-bareng sama Tuhan. Udahlah, you're doing it good. Yes. You're on the right track. That's okay. Nanti sisa-sisanya yang lainnya bukannya berarti nggak dipelajarin ya, harus tetap dipelajarin, harus tetap dijalankan juga gitu. Minta pertolongan Holy Spirit, and we know that you guys can do that. Yes, amen. Yeah, amen. So everything you do is just the expressions of your purpose and calling. Kayak yang tadi di awal banget, kalau kalian ingat, Karen sempat ada bilang apapun yang kita lakukan itu semuanya tuh orang-orang bisa lihat gitu. Orang-orang bisa lihat, dan bahkan Tuhan juga of course bisa ngerasain gitu, ini emang buat gue apa buat dia. Gitu. Right. So everything you do is just the expressions of your purpose and calling. Jadi sekarang kita udah tahu purpose-nya. Next nih kita akan belajar tentang calling in our next episode. Yay! Anything else you guys wanna add? Oh, actually ada sedikit. Jadi pas tadi ngomongin let our God loves us, itu seperti seorang bapak sayang sama anaknya tuh nggak cuma oke, aku kasih hatiku ke kamu, oke, aku sayang sama kamu, I'll give you everything you need, tapi ada ada satu cara lain bagaimana Allah mengasihi kita, yaitu God discipline us. I love that. Aku juga lagi belajar itu. Jadi kayak setiap didisiplinin, many times my flesh will say, ngapain sih kayak gini, nggak suka. It is uncomfortable, but it is actually the way God loves us, supaya kita nggak ke jalan lain, kita nggak melenceng gitu, supaya kita tetap stay on the track, on the right track. And guys, kalau kalian juga lagi ngerasain ini in the journey of kayaknya kok hidup gue berat banget ya, kayak karena fase dicintai itu beda-beda kan. Ada yang kayak dari awalnya mungkin you truly feel like you're loved gitu. Tapi selanjutnya kalau kamu udah mulai ngerasa kamu dapat trials atau challenges, terus life's getting difficult, hard, itu artinya kamu going to the next level with God, and God wants to show you the way He discipline you. Itu adalah cara lainnya Tuhan mencintai kamu gitu. And just follow that dan surrender it to God. Remember, our Father itu sangat suka kalau kita datang sama Dia apa adanya. Ketika kita ngerasa Tuhan susah banget deh ujian lo gitu, nggak apa-apa, ngomong aja, and God will show how to get through all of that. Yes. Karena remember 1 Corinthians 10 verse 13, pencobaan-pencobaan itu nggak ada yang melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan sudah equip kita untuk bakal lewatin itu. So from everything yang hari ini kita omongin, I hope you guys can understand that Tuhan benar-benar nggak pengen apapun dari kita selain untuk kita mengizinkan Dia menyayangi kita seutuh-utuhnya, walaupun sometimes kita fail untuk aduh Tuhan nggak mau disayang, tapi nanti kita akan balik lagi ke Dia. Dia akan selalu, He's gonna be there always. Tiap kali kita udah ngizinin Dia untuk sayang. Jadi to let God love you itu bukan one time thing ya guys, bukan yang kayak sekali udah selesai gitu, nggak terus-terusan untuk dilakuin kayak gitu. Dan nggak apa-apa saat lagi nggak bisa balik lagi, saat lagi nggak bisa balik lagi minta tolong Tuhan. Tuhan, aku mau dicintain lagi, ayo. Kalau nggak, aku nggak bisa nih hidup gitu. Itu the first thing. Yang the second thing adalah Tuhan cuma pengen untuk kita living the best life with Jesus. Udah itu aja. Bener-bener Dia cuma pengen kita
punya hidup yang happy, yang the best life with Jesus. Karena Yes. again kita diciptakan untuk jadi anak-anaknya dia. Jadi dia Yeah. pasti pengen banget untuk kita sayang, Yeah. untuk kita disayang sama dia, dan Yeah. untuk kita punya hidup yang best, Yes. yang terbaik. Amin. Amen. So I hope it speaks to you. I hope it blesses you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Bye. See you guys. Love you.